Koresponden CNN Indonesia, Roby Sofyan Amin di ajang Pekan Olahraga Nasional Bandung. Roby, bagaimana penanganan terkini pasca kerusuhan yang terus saja terjadi nih di PON ke-19 kali ini? Ya Iqbal, selamat siang. Memang kita prihatin sekali ya dengan adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi baik supporter maupun atlet. Belum lagi berkaitan dengan aksi protes para atlet dan pelatih. Belum lagi berkaitan dengan walkout atau boykot dari masing-masing kontingen berkaitan dengan pelaksanaan PON ke-19. Dan untuk menggali dari masalah yang selama ini saya temukan berkaitan dengan pembajakan atlet, berkaitan dengan atlet-atlet senior yang masih bermain di PON, saya sudah bersama dengan ahli dari kebijakan olahraga dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pak, selamat siang. Ini tampaknya semakin nggak jelas ini tujuan PON ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi dasar atau tujuan dari Pekan Olahraga Nasional itu sendiri? Ya, kalau kita kembalikan kepada amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, isu besar atau tujuan besar dari penyelenggaraan PON itu ada 3. Pertama, sebagai arena persatuan dan kesatuan bangsa, karena secara historis ini tahun 48 merupakan kampanye Indonesia pada waktu itu untuk dunia bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event nasional yang mempersatukan negara bangsa, di mana para atlet hadir dari seluruh provinsi. Tahun 48 itu diawali. Kemudian yang kedua sebagai pembibitan. Dan yang ketiga adalah prestasi. Nah, dalam konteks pembibitan tentu sistem yang mengarah ke sana, PON itu sudah tidak relevan lagi sebagai arena kompetisi karena 4 tahunan. Pak, saya potong. Sementara ini kan muncul ya berbagai masalah dari mulai kerusuhan yang kemarin di Polo Air. Ya. Terus sekarang ada kisruh antar pembajakan atlet-atlet yang kemudian tidak bisa bertanding. Belum lagi ada atlet-atlet senior yang masih main dan itu juga diprotes. Ini sebetulnya seperti apa? Apa memang seperti ini permainannya? Oke, harusnya bisa kita atasi tidak seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada 3 tujuan yang tadi. Yang jelas adalah sistemnya harus tertata dengan baik. Dan penataan sistem itu bukan di ujung, bukan 1 atau 2 tahun terakhir. Segera setelah selesainya PON ini, sistem harus segera dibangun. Dan itu harus segera dimulai. Sehingga orang yang menuju ke PON yang akan datang itu sudah selesai 6 bulan setelah PON ini itu harus sudah mulai bergulir. Sistem itu harus diatur, tidak akan ada nanti pembajakan atlet. Karena atlet yang terdaftar sejak beres PON ini harus sudah mulai didaftarkan untuk PON 2020 yang akan datang. Itu sistem harus dilakukan. Sehingga sebetulnya tergantung kita, mau nggak kita melaksanakan itu sesuai dengan sistem. Sehingga kalau kita kembalikan sekarang tidak relevan, kompetisi 4 tahunan, harus ada perubahan. Seperti apa perubahan? Mungkin pembinaan yang efektif dan efisien. Contoh konkret, misal kita ambil cabang olahraga golf. Nomor pertandingannya ada 7. Begitu selesai sekarang PON Jabar menuju PON 2020 di Papua, siapkan instrumen sejak besok selesai PON Jawa Barat sudah disiapkan kompetisinya. Sehingga atletnya per tiap daerah itu sudah tertata. Sehingga tiap tahun itu ada rankingnya. Misalnya 50 yang harus lolos, 1 sampai 50 tahun pertama sudah ada. Tahun kedua nanti akan berubah lagi, tahun ketiga sudah berubah, tahun keempat sudah berubah lagi. Jadi pendaftaran atlet itu sudah terakumulasi di dalam sistem kompetisi. Nah, itu akan seirama dengan kompetisi kultur pembinaan di negara-negara maju, di mana kompetisi atau pertandingan itu harus banyak setiap tahun itu. Kita jangan menunggu kejurnas hanya 1 tahun 1 kali, itu tidak bagus. Berkaitan dengan nomor pertandingan yang saat ini sampai 700 nomor, itu idealnya dari hasil secara ilmiah kajian itu idealnya berapa, Pak? Begini, untuk menetapkan nomor pertandingan dalam event kelas PON atau kita lihat SEA Games, Asian Games atau Olympic Games, yang pertama kriterianya harus diambil nomor Olympic Games. Itu tidak bisa tidak karena negara punya kepentingan untuk mengambil atlet-atlet sebagai arena pembibitan untuk kepentingan ke Olympic Games, ke Asian Games atau ke SEA Games. Nomor Olympic Games itu harus masuk menjadi bagian integral yang harus pertandingkan. Yang kedua kriterianya harus diambil adalah cabang olahraga yang keputusan pemenangnya ada pada pemain. Hindari nomor-nomor cabang olahraga yang keputusan pemenangnya terlalu banyak ke wasit. Contoh, misalnya keputusan pemenang nomor lari 100 meter. Atau renang 100 meter, bandingkan dengan misalnya yang
Misalnya mohon maaf, dansa yang sistem penilaiannya bergantung pada wasit. Misalnya ada nomor seni dalam bela diri, ada juga ada nomor bela diri yang ada di tengah-tengah. Nah ini pertimbangkan secara seksama karena seringkali yang nomor pertandingannya berpihak kepada wasit, wasitnya sering diganggu sama ofisial untuk memenangkan salah satu kontingen. Nah ini berbahaya kalau tidak ada pengendalian. Pengendalian itu sebetulnya ada pada pemerintah sesuai dengan konsep Undang-Undang nomor 3 tahun 2005. Sebagai penanggung jawab ada pada pemerintah, itu dijelaskan. Oke baik Pak, terima kasih. Dan memang tampaknya event 4 tahunan ini harus segera dievaluasi secara mendasar. Karena misalnya saya membahas satu poin berkaitan dengan nomor pertandingan dari 44 cabang sampai 700. Ini berapa atlet yang dikirim, berapa official, berapa dana yang dikeluarkan. Untuk event PON sendiri Jawa Barat sudah mengeluarkan dana hampir 2 triliun, bahkan lebih dari 2 triliun. Pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Jangan sampai dana yang dikeluarkan ini kemudian sia-sia dan kemudian keluar dari apa yang menjadi tujuan PON itu sendiri. Kembali ke Iqbal. Ya lucu sekali ya Roby, padahal ini sudah PON ke-19 bukan PON pertama ataupun kedua. Baik Roby Sofyan Amin, terima kasih atas informasinya.